Shalom, selamat pagi untuk kita semua yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Pengkhotbah pasal 12 ayat 1. Tema yang ingin saya bawakan pada kita pada pagi hari ini adalah ingatlah penciptamu. Tujuan dari khotbah saya ini adalah untuk mengingatkan teman-teman yang ada di STT untuk terus mengingat siapa penciptanya sehingga bisa mempergunakan waktu yang ada untuk kemuliaan nama Tuhan. Oleh karena itu, tujuan dan fokus khotbah ini diberikan kepada teman-teman yang ada di STT Iman. Jika kita melihat dan bahkan mungkin kita melakukan dan sering juga kita mendengar bahwa ketika ada yang mengkhotbahkan tentang bagian ini, seringkali banyak orang yang mengatakan pergunakanlah waktumu dengan sebaik-baiknya dan bahkan kejarlah apa yang menjadi mimpimu, apa yang menjadi cita-citamu. Di dalam pasal 12 tidak bisa terlepas dengan pasal sebelumnya. Tentu pasal sebelumnya adalah pasal 11. Dan jikalau kita melihat di dalam ayat 9 di dalam pasal 11, pengkhotbah mengatakan bahwa kamu boleh bersukacita dan bersenang-senang di dalam masa mudamu. Lakukanlah semua hal yang bisa dan ingin kamu lakukan dan nikmati semuanya itu. Lakukan apa yang kamu ingin lakukan. Kamu melakukan hal yang baik, silahkan. Atau kamu melakukan hal yang tidak baik pun, silahkan. Tetapi apapun yang kamu lakukan itu, sebenarnya semuanya itu usianya sangat pendek sekali. Sehingga hal itu yang kita lakukan di dunia ini tetap kita akan bawa ke dalam pengadilan Tuhan. Semua hal yang kita lakukan, semua hal yang kita perbuat, tetapi ingat, semua yang kita lakukan kita akan pertanggungjawabkan di depan dan di hadapan Tuhan. Kitab khotbah mengatakan beberapa penafsir bahwa yang menuliskannya adalah Salomo. Tentu kita bisa tahu siapa Salomo, raja yang sangat luar biasa. Tetapi ada juga penafsir yang mengatakan bukan Salomo yang menuliskan kitab ini. Tetapi jika kita melihat dan percaya bahwa Salomo yang menulis kitab ini, kita akan melihat bagaimana kehidupan Salomo. Kita tahu bahwa Salomo adalah raja yang memiliki hikmat yang sangat luar biasa. Tentu hikmat yang luar biasa, kekayaan yang sangat luar biasa. Dan bahkan Ratu Sheba sendiri merasa kagum akan hikmat dan kekayaan yang dimiliki oleh Raja Salomo. Tetapi apa yang terjadi? Dari semua yang dia dapatkan, dari semua yang dia lakukan, dari hikmat yang dia miliki, bahkan tidak ada orang yang melampaui hikmatnya Salomo. Tetapi ia mengecewakan Tuhan dengan melakukan perbuatan dosa, dengan menikah dengan perempuan-perempuan yang Tuhan telah larang untuk dia tidak nikahi. Dia menikah dengan wanita-wanita asing yang membuat sakit hati Tuhan. Itu artinya Salomo tidak mengingat siapa penciptanya, walaupun yang memiliki hikmat yang sangat luar biasa. Tetapi ia melupakan satu perbuatan, yaitu dia melupakan siapa penciptanya. Semua kesenangan dan kenikmatan yang dirasakan oleh Salomo, semua itu akan menjadi sia-sia, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Karena kenapa? Tidak ada gunanya ketika Tuhan tidak bersama dalam hidup kita. Kita bisa menikmati semua kehidupan ini, kita bisa bersenang-senang, tetapi semuanya itu akan musnah dan semua yang berasal dari debu akan kembali menjadi debu. Dan dari roh akan kembali menjadi roh. Disinilah kita melihat bahwa dunia yang sementara ini adalah sia-sia. Hidup kita seperti uang yang sebentar muncul, tetapi sebentar akan hilang dan tidak ada apa-apanya. Gelar, jabatan, harta, dan semua yang ada di dunia ini akan hilang dan sirna. Apakah yang akan kita banggakan dari semua yang kita miliki? Oleh karena itulah hal yang paling penting adalah ketika kita mengingat siapa pencipta saya hari ini, siapa yang membuat saya, dan siapa yang membentuk saya di dalam kandungan ibu saya. Dan takut akan Tuhan. Allah yang telah menciptakan kita dengan sangat luar biasa, dengan begitu indah dan sempurna, tanpa ada celah sama sekali, tanpa ada noda. Allah yang menempatkan kita di dalam dunia yang begitu indah. Tetapi karena dosa, manusia melupakan siapa penciptanya. Bukan karena Tuhan, tetapi karena kekerasan hati manusia, mereka melupakan siapa pencipta mereka. Ketika kita mengingat siapa pencipta kita, sesungguhnya bukanlah hanya sekedar kita mengingat seperti hari ini
Misalnya pagi ini saya tidak sarapan dan kita mengingat bahwa saya tidak sarapan. Atau mungkin hari ini saya tidak teleponan dengan pacar saya. Kita mengingat, oh iya saya belum teleponan dengan pacar saya. Bukan hanya sekedar mengingat demikian, tetapi seluruh hal, tindakan kita, perbuatan kita menyangkut bahwa kita mengingat siapa pencipta kita dan melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Seperti yang dikatakan oleh Anthony de Mello SJ pernah mengatakan begini, bila Anda bersedia mati untuk setiap menit, Anda akan sungguh-sungguh hidup. Artinya, ketika seseorang siap untuk mati setiap detik, itu adalah orang-orang yang sudah sungguh-sungguh mempergunakan hidupnya untuk mengingat dan memuliakan nama Tuhan. Karena tidak ada orang yang bisa siap mati kecuali orang itu sudah putus asa dan kehilangan harapan. Orang itu pasti akan pengen mati. Tetapi di sini Anthony de Mello mengatakan bahwa orang-orang yang pengen mati adalah orang-orang yang sudah siap untuk bertemu dengan Tuhan. Sama seperti Paulus mengatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Karena kenapa? Dia menyadari kalaupun dia mati hari ini, dia tahu kepada siapa ia tertuju. Dan hanya orang-orang yang benar-benar mengenal siapa penciptanya, itulah orang-orang yang sungguh-sungguh siap mati. Lalu yang menjadi pertanyaan bagi kita pada pagi hari ini, bagaimana cara kita mengingat Tuhan adalah pencipta seluruh umat manusia, pencipta saya dan saudara yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Yang pertama adalah mengingat perbuatan yang Tuhan telah lakukan dalam hidup kita. Kalau kita bisa melakukan perbuatan baik kepada manusia, dan manusia terkadang melupakan kebaikan kita, kita terkadang marah, saudara-saudara. Kita terkadang merasa jengkel dengan orang itu, dan bahkan kita merasa, untuk apa saya menolong kamu kalau pada akhirnya kamu melupakan kebaikan saya? Seringkali itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi bagaimana dengan Tuhan yang melakukan beribu-ribu banyak kebaikan, beratus-ratus banyak perbuatan yang ajaib dalam kehidupan kita? Apakah Tuhan pernah merasa komplain dengan kita? Tidak, saudara-saudara. Mungkin saya pernah berpikir bahwa Tuhan akan marah, tetapi di balik semua itu Tuhan tidak pernah marah kepada kita. Tapi Tuhan mau dan menuntut kita untuk tetap mengingat siapa dirinya. Karena segala sesuatu yang Tuhan lakukan dalam hidup kita, kita harus mengingatkan. Apa hal yang luar biasa yang saudara rasakan di pagi hari ketika saudara bangun pagi? Apakah saudara pernah mengingat satu perbuatan yang ajaib? Jikalau ada, saudara-saudara bisa merenungkan di dalam hati masing-masing. Contoh sederhana yang ingin saya sampaikan kepada saudara-saudara yang ikut ibadah pada pagi hari ini adalah ketika kita bangun pagi, kita merasakan masih ada nafas di hidung kita, di mulut kita yang bisa kita hirup. Pernahkah kita berpikir bahwa nafas itu begitu mahal? Tetapi karena itu sudah menjadi kebiasaan bagi kita, setiap hari saya sudah bisa hirup udara. Itu bukan hal-hal yang ajaib dan luar biasa lagi. Itu sudah menjadi kebiasaan. Bahkan kalau kita punya kendaraan, misalnya seperti sepeda atau motor, kalau kita mau memompa ban kita butuh bayar 1.000. Dan bagaimana kalau Tuhan meminta setiap kali kita menghirupkan nafas, menghirupkan udara, Tuhan meminta kita bayar saya 1.000. Apakah kita sanggup? Dari kita bangun pagi sampai pada pagi hari ini, berapa kali saudara menghirup udara dari Tuhan? Bukankah itu sesuatu yang luar biasa, yang bahkan kita tidak miliki, tetapi Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita? Mari kita mengingat perbuatan Tuhan yang menurut manusia sederhana, tetapi ketika kita mengingat siapa pencipta kita, itu adalah hal yang ajaib. Dan yang kedua, bagaimana cara kita mengingat Tuhan adalah pencipta kita? Adalah mengingat kebaikan Tuhan. Tadi perbuatan segala kebaikan. Kebaikan Tuhan dalam hidup kita tidaklah pernah berkesudahan. Walaupun kita seringkali tidak mengingat kebaikannya, walaupun seringkali kita melupakan kebaikan yang Tuhan lakukan. Pernahkah kita melakukan ini sebelum kita tidur? Kita merenungkan apa yang saya lakukan selama satu hari ini, apa kesalahan yang saya lakukan selama satu hari ini, dan kemudian kita memohon ampun kepadanya. Dan berapa kali juga kita melakukan dosa setiap hari, dan kita datang kepada Tuhan dan mengatakan, ampuni saya Tuhan atas apa yang saya lakukan. Tetapi justru karena kita sudah
sering datang kepada Tuhan, seringkali kita memohon kepada Tuhan, kita sering juga melakukan pelanggaran, seringkali juga kita melakukan dosa. Karena kita merasa bahwa Tuhan itu baik, panjang sabar, kasih-Nya tidak berkesudahan untuk saya, dan saya bebas melakukan apa saja. Bukanlah demikian, itu adalah suatu pemikiran yang salah. Ketika kita tahu bahwa Tuhan kita adalah Allah yang bermurah hati, sudah seharusnya hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Kita jangan menggunakan kesabaran Tuhan untuk hal-hal yang tidak baik. Kita melihat orang lain misalnya, ketika orang itu terlalu baik kepada kita, seringkali kita menyalahkan kebaikan orang itu. Dengan contoh sederhana adalah ketika kita ada tugas, kita mengatakan bahwa kakak tingkat saya ini pintar di dalam bagian bibliologi, dan saya bisa minta tolong kepadanya untuk mengerjakan paper saya. Dan kakak tingkat ini tidak pernah menolak apa yang saya minta, dia selalu mengerjakannya. Sehingga setiap kali kita ada tugas, kita bisa sesuka hati kita berikan kepada dia. Tetapi apakah kita bisa menjadi pintar ketika kakak tingkat kita yang mengerjakan tugas? Tentu saja tidak. Begitu juga dengan Tuhan. Kalau kita terus menyalahgunakan kebaikan Tuhan, di manakah kita belajar untuk mensyukuri apa yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kita? Kebaikan Tuhan bukan tempat kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, untuk melakukan dosa. Tapi perbuatan Tuhan, kebaikan Tuhan membuat kita semakin dekat dengan Dia dan semakin bersekutu dengan Dia. Selanjutnya, bagaimana cara kita mengingat Tuhan adalah pencipta kita? Adalah mengingat Allah bahwa Tuhan pasti akan mengadili kita. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa kita bisa melakukan segala hal, kita bisa melakukan perbuatan-perbuatan apapun, tetapi ingat, semua itu akan dibawa ke pengadilan Tuhan. Allah memang memberikan kita kebebasan, tetapi di dalam kebebasan itu Tuhan menghendaki kita untuk bisa mengendalikan diri, karena segala hal yang kita lakukan itulah yang akan membawa kita ke pengadilan Tuhan. Tuhan akan meminta pertanggungjawaban kepada setiap kita, bukan kepada teman kita, bukan dengan orang yang menurut kita dialah penyebab saya melakukan ini, bukan dengan saudara-saudara kita yang merasa bahwa merekalah alasan kenapa saya mempergunakan kehidupan saya berkhidmat. Tidak, tapi Tuhan akan meminta pertanggungjawaban kepada serta dan kepada saudara-saudara yang hadir pada hari ini, pribadi lepas pribadi. Apa yang akan kita katakan kepada Tuhan kalau hari ini kita tidak mempergunakan hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan? Mungkin kita berpikir bahwa masa muda saya masih panjang. Umur saya baru 19 tahun, umur saya baru 21 tahun. Dan itu adalah waktu yang sangat panjang. Tetapi benarkah waktu itu sangat panjang? Saudara-saudara, ketika saya berpikir dan merenungkan firman Tuhan ini, pada waktu itu saya berpikir bahwa kok bisa ya secepat ini saya sudah sampai umur 23. Padahal baru kemarin saya lahir, saya nangis begitu saudara-saudara. Tapi sekarang saya sudah 23 tahun. Dan ketika kemarin saya baru anak SD, tapi sekarang saya sudah ada di depan mimbar ini dan ada bersama-sama dengan saudara-saudara. Sepertinya tidak terasa kehidupan ini. Tetapi justru di balik semua itu saya merasa hidup ini adalah sia-sia. Tidak ada yang saya lakukan kecuali apa? Kebencian kepada mama saya. Tidak ada. Kecuali apa? Kemarahan kepada Tuhan. Ketika saya di STT Iman, baru saya dibentuk dan diajarkan untuk mengampuni. Saya tahu hidup ini sia-sia dan tidak ada yang saya kejar. Sehingga saya memberi diri untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Saudara-saudara, ingatlah, kehidupan kita berawal dari Tuhan dan juga akan berakhir dari Dia. Kehidupan kita bukan berawal dari diri saya dan juga bukan berakhir dari diri saya, hanya oleh karena Dia. Tapi kita perlu khawatir kalau kita menyalahgunakan kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan yang paling besar dalam hidup kita adalah kebaikan yang tidak pernah dilakukan oleh manusia di dunia ini. Apa itu? Kristus
telah mati ke dalam dunia untuk menebus segala dosa-dosa kita. Dosa kita yang dulu, dosa kita yang sekarang, dan dosa kita yang akan datang. Dosa kita telah ditebus oleh Tuhan. Jadi saudara-saudara, marilah kita mempergunakan masa muda kita, masa belajar kita di STT Iman dengan sebaik-baik mungkin. Marilah kita mengingat siapa pencipta kita. Tentu kalian mendengar dan bahkan menonton kisah Malukunda. Ketika kisah itu saya dengar, awalnya saya takut gitu. Saya merasa khawatir kalau saya tidak menghormati orang tua saya, kehidupan saya akan seperti itu. Tentu saja setiap anak-anak yang tidak menghormati orang tua pasti kehidupannya akan berakhir dari situ. Tapi ingatlah, kalau kita melupakan siapa pencipta kita, pasti hukuman kita lebih daripada itu. Dan biarlah kita tetap mengingat siapa pencipta kita. Dengan cara bagaimana? Mengingat perbuatannya setiap hari, mengingat kebaikannya setiap hari. Dan ingat, jikalau kita melupakan itu, akan ada pengadilan yang Tuhan berikan untuk kita. Apakah kita siap untuk menjawab pertanyaan Tuhan ketika di dalam pengadilan Tuhan? Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini memberkati